Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Makanan dan Minuman dalam Islam. Berikut adalah anggota dari kelompok 12, yaitu ada saya, Tasya Azari Salsabili, kemudian ada Nida Rushidah, dan Delia Aulia Zain. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari halal dan haram. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti disahkan, diizinkan, dan diperbolehkan. Pada prinsipnya, semua makanan dan minuman yang di dunia ini halal. Semua untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pengertian haram. Kata haram berasal dari bahasa Arab yang berarti larangan atau dilarang oleh agama, termasuk di antara keluasaan dan kemudahan dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun ke masyarakat. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan setelah hidayah dari Allah, dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya. Kemudian saya akan menjelaskan dalil yang menerangkan halal dan haram. Yang pertama, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan sesuatu yang tidak dilarangnya, maka barang itu termasuk diafkannya, sebagai kemudahan bagi kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, Fikih Sunnah oleh Sulaiman Ar-Rasyid. Yang kedua ada, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan rezekinya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman padanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Yang ketiga, Dia telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagian menjadi minuman dan sebagiannya menyeburkannya, tumbuh-tumbuhan yang ada tempat tumbuhnya. Kamu mengembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Yang terakhir, wahai orang beriman, sesungguhnya arak atau khimar, berjudi, kurban untuk berhala, undian dengan panah adalah dosa dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Next, ada jenis-jenis makanan halal. Makanan halal dari segi jenis ada 3, berupa hewan yang ada di darat maupun di laut, seperti kelinci, ayam, kambing, sapi, burung, dan ikan. Yang kedua, berupa nabati atau tumbuhan seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Yang ketiga, berupa hasil bumi yang lain seperti garam semua. Makanan yang halal dari usaha yang diperolehnya yaitu: yang pertama, ada halal makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain, seperti bekerja sebagai buruh, petani, pegawai, tukang sopir, dan lain-lain. Yang kedua, ada halal makanan dari mengemis, yaitu diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengamen. Yang ketiga, halal makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, tasyakuran, walimah, warisan, wasiat, dan lain-lain. Yang keempat, ada halal makanan dari rampasan perang, yaitu makanan yang didapat dalam peperangan atau goni. Next, ada jenis-jenis makanan haram. Bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukuli, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dan juga dalam firman-Nya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Yang kedua, ada darah, yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 145, atau darah yang mengalir. Dikecualikan darinya hati dan limpas, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan.
Yang ketiga ada daging babi. Telah berlalu dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga di atas. Yang diinginkan dengan daging babi adalah mencakup seluruh bagian-bagian tubuhnya termasuk lemaknya. Next, yang keempat ada hamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum hamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu, semua yang memabukkan adalah haram dan semua khamar adalah haram. Dikiaskan dengannya semua makanan dan minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal atau mabuk, misalnya narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. Next, yang keempat ada semua hewan buas yang bertaring. Sahabat Abu Salabah Al-Husani radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkonsumsi semua hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim darinya dengan lafaz semua hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Maksud dari riwayat di atas adalah semua hewan buas yang bertaring dan menggunakan taringnya untuk menghadapi dan memangsa manusia dan hewan lainnya haram untuk dimakan. Selanjutnya ada jalalah. Dia adalah hewan pemakan feses atau kotoran manusia atau hewan lain, baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung seperti garuda, angsa yang memakan feses, ayam pemakan feses, dan sebagian gagak. Hukumnya adalah haram. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah merupakan berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan al-jalalah dan dari meminum susunya. Hadis riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Yang keenam ada keledai jinak, yaitu bukan yang liar. Ini merupakan mazhab Imam 4 kecuali Imam Malik dalam sebagian riwayat darinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak karena dia adalah najis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh itu ada anjing. Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa anjing termasuk dari hewan yang buas yang bertaring yang telah berlalu pengharamannya. Dan telah sabit dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka dia akan mengharamkan harganya. Selanjutnya ada dampak negatif mengkonsumsi makanan haram, yaitu dapat merusak jiwa, berbahaya dan merusak hak orang lain, memubazirkan dan membahayakan kesehatan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi mengingat Allah. Dan riwayat yang terakhir ada sebab-sebab haramnya makanan. Yang pertama itu ada sebab ada nas Al-Quran atau Al-Hadis. Yang kedua ada sebab disuruh membunuhnya. Yang ketiga ada sebab dilarang membunuhnya seperti kodok atau katak. Yang keempat sebab keji, yaitu kotoran yang menjijikan. Yang kelima ada sebab memberi mudarat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.